Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Muhammad Taki Almi dengan NIM 2305110039. Di sini saya akan menjelaskan seputar vektor, submateri yang akan dibahas seperti ini. Pertama, tiga dimensi, vektor, dot product, cross product, dan terakhir equations of line. Oke, yang pertama kita mulai dari tridimensional atau tiga dimensi. Untuk tiga dimensi sendiri, untuk melokasikan sebuah titik pada sebuah bidang diperlukan dua bilangan real barang secara berurutan seperti A dan B, di mana A adalah koordinat X dan B adalah koordinat Y. Koordinat tiga dimensi terdiri dari tiga buah bilangan real barang A, B, dan C, di mana A dan B masih sama, yaitu untuk koordinat X dan Y, sedangkan C itu untuk koordinat Z. Seperti gambar yang sudah saya cantumkan di sini ya. Oke, ketiga sumbu koordinat menetapkan ketiga bidang koordinat seperti pada gambar di samping ini. Dan berikut adalah rumus jarak dalam koordinat tiga dimensi. Lalu kita akan melakukan pembuktian rumus jarak dalam koordinat tiga dimensi menggunakan rumus ini. Kita bisa lihat di sini P1 sama A mutlak itu kita lihat nih, yang P1 yang atas, A yang bawah. Itu sama dengan X2 dikurangi X1. Lalu AB, kita cari AB yang bawah semua nih, itu Y2 dikurangi Y1. Lalu yang terakhir BP2, itu yang B bawah sama B atas nih 2. Kita bisa menghitungnya dengan cara Z2 min Z1. Ini juga termasuk cara pembuktiannya, apakah rumus tersebut benar atau tidak dibuktikan dengan rumus ini. Lalu kita masuk ke vektor. Oke, fungsi vektor adalah suatu fungsi yang mengaitkan setiap titik pada suatu daerah dalam suatu ruang dengan sebuah vektor. Berikut contoh fungsi vektor. Ini rumusnya ya, seperti bawah ini. Lalu kita gunakan rumus tersebut untuk menghitung besarnya medan vektor V pada sembarang titik. Misal di sini saya menggunakan X-nya 0, Y-nya 1, dan Z-nya 1. Dan hasilnya pun ketemunya negatif 7K. Rumusnya tadi, dan ini adalah contoh pengaplikasiannya. Oke, kita lanjut. Ini ada ilustrasi medan vektor V di titik 0, 1, 1. X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1. Ketemu di sini. Nah, kita lanjut. Diferensial parsial hanya menghasilkan turunan terhadap satu buah variabel dari suatu fungsi multivariabel. Ini adalah contoh rumusnya. Ya, yang seperti angka 6 ini bacanya do. Oke, seperti ini rumusnya yang sudah saya cantumkan. Lalu, nah, ini ada yang berbeda. Operasi diferensial parsial di atas adalah turunan terhadap X. Yang X, sehingga yang diturunkan hanya X, variabel X. Angka maupun variabel selain X dianggap sebagai konstanta. Yang di bawah ini merupakan contoh lainnya untuk diferensial parsial terhadap Y. Ini terhadap Y, yang tadi ini terhadap X. Oke, gradien. Kita mulai masuk gradien ya. Gradien adalah turunan vektor dari suatu fungsi skalar, fungsi skalar
Jadi selain fungsinya dapat berubah karena diturunkan, fungsi yang terkena operasi gradien juga berubah dari skalar menjadi vektor. Dan ini adalah antara ciri-ciri fungsi skalar adalah tidak memiliki vektor satuan, sehingga fungsi skalar tidak memiliki arah seperti yang dimiliki oleh vektor. Operasi gradien terhadap suatu fungsi skalar f dapat ditulis sebagai berikut. Ini ada rumus yang sudah saya cantumkan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mencoba menghitung gradien dari suatu fungsi skalar. Misal kita memiliki fungsi skalar f itu sama dengan 4 xyz. Gradiennya adalah kita masukkan xyz-nya ini ke dalam rumus. Dan hasilnya pun seperti ini, pasti hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Misalkan kita memiliki dua buah fungsi vektor sebagai berikut. Misal kita punya dua buah vektor C, D, ini ya. Maka kita hitung dulu satu persatu. X, Y, Z dihitung dulu, habis itu yang D pun juga sama, X, Y, Z dihitung dulu. Gitu. Nah, kalau udah masuk perkalian antara C dan D dapat ditulis sebagai berikut. Jadi kita jumlahkan dulu dua ini. Lalu kita pertemukan CX bertemu dengan DX, CY bertemu dengan DY sama DZ bertemu dengan DZ, lalu dijumlahkan. Gitu. Lalu misalkan kita kenakan operasi divergensi terhadap suatu fungsi vektor C, kita bisa tulis operasi tersebut sebagai berikut. Seperti ini contohnya, vektor C. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu fungsi, ini adalah salah satu contoh aplikasi operasi divergensi. Itu sebagai hubungan matematis antara medan listrik dengan kerapatan muatan listrik. Seperti ini rumusnya. Oke, kita masuk curl atau rotasi. Misal kita memiliki dua buah fungsi vektor G, X, Y, Z, dan H, X, Y, Z. Maka kita menghitungnya sama seperti yang pertama tadi ya. Sama seperti yang ini, bentar. Nah, sama seperti ini. Kita hitungnya pakai rumus yang ini. Oke, kita lanjut tadi di slide yang tadi, oke. Dan ini adalah kita bisa menggunakan perkalian silang antara G dan H. Itu menggunakan aturan Sarus ya untuk menghitungnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, hasil perkalian tadi bisa kita dapatkan G tadi H itu sama dengan GY HZ dikurangi GZ HY tutup kurung I plus GZ HX GX HZ tutup kurung J lalu ditambah GX HY dikurangi GY HX tutup kurung K. Misal kita kenakan operasi curl terhadap fungsi vektor G. Kita bisa tulis seperti rumus di bawah ini. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk skalar. Salah satu aplikasi dari operasi curl dapat kita temukan pada hubungan matematis antara medan listrik dan medan magnet. Seperti ini rumusnya. Kita masuk yang ketiga, dot product.
Oke, sifat perkalian titik. Jika A, B, dan C adalah vektor-vektor pada V3 dan C adalah skalar, maka A dot A sama dengan A mutlak kuadrat, lalu A dot tutup kurung B plus C sama dengan A dot B plus A dot C. Seperti perkalian biasa ya, seperti perkalian kuadrat. Oke, seperti ini. 0 dot A sama dengan 0, A dot B sama dengan B dot A gitu. Kita lanjut. Jika theta adalah sudut antara vektor A dan B, maka A dot B sama dengan A mutlak B cos theta. Seperti ini pada gambar. Ini teorema ya, ini teorema. Lalu perlu diingat jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus sama dengan A sama dengan 90 derajat, maka A dot B sama dengan 0 sampai cos 90 derajat sama dengan 0. Jika kedua vektor A dan B searah, atau kita bisa bilang A sama dengan 0 derajat, maka A dot B sama dengan AB cos 0 derajat sama dengan 1. Lalu jika kedua vektor A dan B berlawanan arah, maka atau A sama dengan 180 derajat, maka A dan A dot B sama dengan negatif AB cos 180 derajat atau negatif 1. Dan ini ada proyeksinya, representasi PQ dan PR dari dua vektor dengan titik awal yang sama. Jadi ini titiknya sama nih, dari titik P. Oke, jika S adalah kaki tegak lurus garis yang memuat PQ, maka vektor dengan representasi PS disebut proyeksi vektor B ke vektor BA, B ke A, dan dilambangkan dengan projek AB. Oke, proyeksi skalar B ke A itu bisa disebut juga komponen B sepanjang A adalah besaran proyeksi vektor yang bertanda, yaitu dengan bilangan B mutlak cos theta, di mana theta adalah sudut antara A dan B, dilambangkan dengan komp AB. Lalu persamaannya adalah A dot B sama dengan A mutlak B mutlak cos theta sama dengan A mutlak tutup kurung B mutlak cos theta. Proyeksi skalar B ke A dibanding dengan comparison AB sama dengan A dot B per A mutlak. Proyeksi vektor B ke A dibanding projek AB sama dengan A dot B per A mutlak tutup kurung, lalu ada tambahan A per A mutlak sama dengan AB per A mutlak kuadrat A. Jadi seperti dikali gitu ya, seperti dikali. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah penggunaan proyeksi. Di dalam fisika digunakan untuk menghitung usaha. Seperti pada gambar ini. Usaha yang dilakukan oleh gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya sepanjang D dan jarak yang ditempuh seperti ini. W sama dengan F mutlak D mutlak cos theta sama dengan F dot D. Oke, kita masuk ke cross product. Oke, untuk definisi perkalian silang vektor atau cross product ya. Silang itu cross product. Perkalian cross product menghasilkan suatu vektor berupa persamaan yang memiliki nilai bilangan dan arah.
jika A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan B1, B2, dan B3, maka hasil perkalian silangnya antara A dan B adalah vektor. Gitu. Lalu untuk A kali B itu seperti ini hasilnya nih. A2, B2, min A3, B2, A3, B1, min A1, B3, A1, B2 dikurangi A2, B1. Contohnya jika A1, 3, 4 dan B2, 7, min 5, maka kita bisa masukkan ya A2 berarti ini 3 ya. 3 sama B3 itu min 5. Jadi di sini itu 3 sama min 5 dikurangi A3 4, B2 7 gitu dan seterusnya. Tuh. Oke, sifat perkalian silang atau cross product tidak berlaku sifat komutatif. Seperti A kali B tidak sama dengan B kali A. Begitu ya. Berlaku sifat kumulatif. Itu yang berlaku itu seperti A kali B sama dengan min B kali A. Kedua vektor A dan B saling tegak lurus. Jadi keduanya saling tegak lurus, guys. Seperti mutlak A kali B sama dengan A dot B. Lalu yang keempat, kedua vektor A dan B itu searah, lurus dan searah. Jadi A kali B sama dengan 0 itu searah. Untuk vektor A dan B berlawanan arah itu sama, guys. Jadi A kali B sama dengan 0 itu sama. Oke, untuk teorema vektor kita bisa menggunakan tangan ya, seperti ini, biar kita dapat mudah untuk membayangkan sudutnya. Vektor A dan B ortogonal terhadap A dan B dengan kaidah tangan kanan, menggunakan tangan kanan ya. Contoh, carilah vektor yang tegak lurus pada pada bidang yang melalui titik P 146 Q min 2 5 min 1 R 1 min 1 dan 1 itu bisa menggunakan tangan. Yang jempol itu A kali B, A sama B, yang telunjuk itu A, yang jari tengah itu B. Jika theta adalah sudut antara A dan B, maka mutlak A kali B sama dengan A mutlak A dot mutlak B sin theta. Contoh diketahui A itu 2, B itu 3, dan A membentuk sudut 30 derajat. Dengan B tentukan panjang vektor A dan B. Itu sebagai contoh soal ya. Contoh soalnya seperti itu. Oke, untuk teorema vektor, A, B, C adalah vektor dan C adalah skalar. Jadi kalau 3 itu vektor, tapi kalau 1 C itu adalah skalar. Maka AB sama dengan min B kali A dan seterusnya seperti ini ya. Oke, kalau mau lihat silahkan di pause. Lalu perlu diingat, dua buah vektor tidak 0 A dan B sejajar jika dan hanya jika A kali B sama dengan 0. Maaf, ini typo ya. Dan hanya jika sejajar hanya jika A kali B sama dengan 0. Hal tersebut karena sin theta sama dengan 0. Jadi A kali B itu 0. Untuk penerapannya, produk cross atau cross product sering digunakan dalam fisika untuk menghitung momen torsi atau gaya yang dihasilkan oleh dua vektor gaya. Lalu yang kedua digunakan dalam geometri untuk menentukan bidang atau vektor tegak lurus. Oke, untuk equation of lines. Oke, pada vektor garis atau equation of lines, R sama dengan R0 plus dV. dV, ini seperti ini ya, pada gambar. Oke, untuk R itu adalah
vektor yang titik puncaknya ada pada suatu titik di garis L. Lalu untuk R0 itu titik awal. R0 ini bisa dilihat nih pada gambar R0. Ini R-nya sebagai vektor yang titik puncaknya pada suatu titik garis L. Nih, ini R, ini L. Jadi kan ada di garis L. Untuk R0 itu vektor awal. Vektor awal tuh di sini. Yang 0. Habis itu V itu untuk vektor yang sejajar. V itu untuk vektor yang sejajar. Nih, kan dari R0, ini V ini sejajar dengan L. Sejajar dengan paralel dengan garis L. Untuk T itu skalar untuk menentukan titik vektor R pada L. Itu. Oke, lanjut. Bila diubah dalam bentuk vektor, kita bisa umpamakan V itu A, B, dan C. Sehingga TV itu TA, TB, dan C. Gitu. Dan seterusnya nih, R, X, YZ, dan R0, X0, Y0, dan Z0. Seperti pada rumus yang sudah saya cantumkan di sini. Sehingga dapat persamaan X itu X0 ditambah AT, yaitu dari Y0 tambah BT, dan Z itu dari Z0 tambah CT. Dari sini juga mendapat persamaan simetrik dari L. Gitu. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjutnya, example 1, vector equation and parametric equation of the line that passes through point 513 and is parallel to the vector E plus 4J minus 2K. Solusinya seperti ini. Bagaimana jika V tidak diketahui tetapi ada dua buah vektor yang titik puncaknya menyentuh garis L, misalnya vektor 0, R0 dan R1 seperti ini untuk solusinya. Jadi kita masukkan T, RT, habis itu 1 dikurangi T-nya berapa tergantung soal. Gitu dan seterusnya. Ini adalah vektor bidang. Rumusnya bisa ditulis sebagai berikut. N dot R min R0 sama dengan 0, N dot R sama dengan N dot R0. Seperti ini rumusnya. Oke, untuk vektor bidang kita umpamakan N sama dengan A, B, C, R, X, Y, Z, dan R0 itu X0, Y0, dan Z0. Sehingga kita mendapatkan rumus seperti ini. Oke, mendapatkan rumus seperti ini. Kita bisa menggunakan salah satu. Atas atau bawah itu pilihan kita masing-masing. Gitu. Oke, dari contoh di samping kita dapat simpulkan bahwa persamaan linear dari bidang adalah ini. Kita menggunakan rumus AX plus BY plus CZ dan D. Gitu ya. Untuk solusinya itu seperti ini. Ini contoh soalnya itu dia diketahui A itu 2, habis itu B itu 3 dan C itu 4. X0-nya 2, Y0-nya 4 dan Z0-nya itu 1, min 1, maaf. Di vektor garis 7. Oke, untuk perhitungannya tuh seperti ini. Jadi ya, kita masukkan seperti ini. Nah, ini X, Y, Z sama dengan 12. Oke, jarak. Kita masuk bagian jarak ya. Bagaimana jika cara kita menentukan D apabila hanya diketahui oleh titik P0 dan P1. P0 itu kita menggunakan X0, Y0, sama Z0. Oke, P1. Untuk P1 itu X1, Y1, sama Z1. Itu. Dan ini rumusnya seperti ini, rumus lengkapnya. D comparison N
B, dan seterusnya. Seperti ini rumusnya. Kita tinggal masukin aja kok misal ada soal gitu. Dan ingat P0 itu berada pada bidang dan persamaan bidang AX0 plus BY0 plus CZ0 dan D sama dengan 0, sehingga dapat ditulis sebagai berikut nih rumusnya seperti ini. D mutlak AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D mutlak per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat gitu. Untuk contoh soal bisa kita lihat seperti ini, bahkan kalau ingin mencoba. Oke, untuk presentasi dari saya cukup sekian. Saya hanya menjelaskan bagian-bagian rumus dan penjelasannya saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.